Oke, kembali lagi bersama TBB Santuy. Kali ini kita akan ngebahas problem set berikutnya, yaitu tentang fenomena kuantum, tentang foton, tentang cahaya yang dapat bertindak sebagai suatu partikel. Oke, kita mulai dari yang part pertama ini tentang efek fotolistrik. Di sini pada suatu percobaan efek fotolistrik digunakan logam litium dengan fungsi kerja 2,9 elektron volt. Sebelum masuk ke soalnya, jadi kita jelasin tentang efek fotolistrik dulu ya. Jadi efek fotolistrik itu apa sih? Ini adalah peristiwa keluarnya elektron dari logam akibat disinari oleh foton atau cahaya. Jadi di sini misalnya kita punya logam ini yang warna abu-abu ini, kemudian ini kita sinari dengan laser atau dengan sinar X gitu, dengan sebuah foton menabrak si logam ini. Nah, kemudian kalau energinya cukup besar, nanti akan keluar elektron. Kayak gitu. Jadi ini peristiwa pelepasan elektron akibat disinari oleh foton. Nah, logam ini punya namanya fungsi kerja. Apa itu fungsi kerja? Fungsi kerja yang bisa disimbolkan dengan Pi. Pi besar, ini adalah energi minimum untuk melepas elektron dari logam. Seperti itu, ya. Energi minimum untuk melepaskan elektron dari logam. Jadi di sini yang A, kita disuruh menentukan frekuensi minimum cahaya yang dibutuhkan agar terjadi efek fotolistrik. Berarti kita harus bikin energi foton ini persis dengan fungsi kerja. Nah, sedangkan energi foton, kita tahu energi foton itu sama dengan H kali F ya, atau Hc per lambda. Berkaitan dengan frekuensi dan panjang gelombangnya. Makin gede frekuensi, makin gede energinya. Dan sebaliknya makin gede lambda, makin kecil energinya. Jadi kalau ingin dilihat, berarti fungsi kerja ini harus sama dengan energi foton. Berarti kita misalkan F-nya misalnya F0, ini F minimum. Jadi F minimum untuk mengeluarkan elektron berarti HF0 harus sama dengan fungsi kerja. Nah, di sini tinggal dimasukkan angka-angkanya ya. Kita tahu H, konstanta H di sini nih udah ada dasar konstantanya. Kemudian fungsi kerja kita itu 2,9 eV. Dengan 1 eV itu kalau di convert ke satuan SI ya, ke joule, berarti 1,6 kali 10 pangkat minus 19 joule. Nah, nanti kalau misalnya dihitung, nanti kita dapat F0 kita, ya, tinggal masukinnya gampang, ini 7 kali 10 pangkat 14 Hz. Nih, dapat ya. Ini frekuensi minimumnya. Nah, kita bisa juga dapat panjang gelombang maksimumnya. Jadi kalau ini frekuensi minimum, artinya kalau pengen elektron keluar harus lebih gede daripada frekuensi ini. Dan bisa juga dapat panjang gelombang maksimum. Untuk mengeluarkan elektron ini, tinggal pakai rumus C sama dengan lambda. C sama dengan lambda kali F. Nanti kita dapat lambda nolnya ya. Lambda maksimumnya itu 428,66 nanometer. Bisa dicek sendiri. Jadi artinya lambdanya harus lebih kecil dari ini, baru bisa elektronnya keluar. Kalau frekuensi harus lebih besar, kalau lambda harus lebih kecil dari ini. Gitu. Ini biasa disebut nilai ambang, frekuensi ambang atau panjang gelombang ambang. Oke, next ya. Next adalah jika cahaya dengan panjang gelombang sekian, 400 nano, berarti lebih kecil ya. Makanya pasti keluar elektronnya. Digunakan pada percobaan ini, tentukan kecepatan elektron maksimum yang keluar dari logam. Kalau yang ini kita harus hitung dari awal ya. Jadi kita lihat di sini, ini logam disinari dengan foton. Jadi ada energi foton di sini. Energi foton ini akan melepaskan elektron dari logam, jadi memutuskan ikatannya. Kemudian keluar elektron dengan kecepatan tertentu. Jadi dia punya energi kinetik. Jadi kalau misalnya secara umumnya rumusan energinya itu nanti energi foton akan digunakan untuk melepas elektron ya. Jadi fungsi kerja harus lebih fungsi kerja. Nah, sisa energinya ini dipakai untuk energi kinetik si elektron. Kayak gitu. Nah, nanti EK-nya sebenarnya elektron nanti yang bakal keluar dari logam itu macam-macam kecepatannya. Ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi gitu. Nah, EK di sini tuh EK max gitu. Jadi kemungkinan elektron keluar paling cepatnya tuh pakai rumusnya ini. Ini kalau misalnya dimasukin lagi energi foton kan HF ya. HF atau Hc per lambda gitu. Nah gitu. Jadi kita punya rumusan seperti ini. Jadi dari sini kita bisa cari kemungkinan energi kinetik elektron paling gede itu berapa. Nah dari sini kita akan hubungkan ke kecepatan karena di situ disuruh dicari kecepatan elektron kan. Jadi ini
tinggal gini aja, berarti EK max sama dengan HC per lambda, karena diketahui lambda ya, dikurang fungsi kerja. Ini sama dengan EK max, berarti EK itu setengah MV kuadrat kan ya, MV kuadrat max. Gitu. Jadi nanti V max, ini bisa dicek ya, ini tinggal pindah ruas aja. Ini jadinya 2 HC per lambda dikurang fungsi kerja dikurang pi dibagi dengan M, massa elektron. Ya, jadi kayak gini. Oke, kita lihat dulu satu-satu, ada nggak? H ada ya, H dan C ada, ini masalah konstanta ini. Lambdanya ada, lambdanya yang ini 400 nanometer yang dipakai. Fungsi kerjanya udah ada di sini nih, 2,9 eV ya. Kemudian M, massa elektron ada di sini. Nah, ini nanti kita masukkan satu-satu. Nanti kita akan peroleh V max-nya 2,7 kali 10 pangkat 5 meter per second. Ya. Ini kecepatan maksimum elektron yang keluar. Gitu. Jadi dari berbagai kecepatan yang mungkin keluar, paling gede adalah ini. Paling besar yang mungkin adalah ini. Oke, yang terakhir ya. Berapa potensial penghenti pada percobaan ini? Berapa potensial penghenti? Oke, jadi apa itu potensial penghenti? Jadi untuk memahami apa itu potensial penghenti, kita perlu tahu dulu bagaimana percobaan efek motor listrik itu dilakukan. Jadi ini kayak gini nih. Di sini kita punya tabung gitu ya, tabung katoda itu untuk eksperimennya. Di sini kita punya logam yang kita pakai, litium dalam hal ini. Kemudian ini disinari foton sehingga nanti elektron keluar. Ya, punya kecepatan, punya energi kinetik, melaju ke sini. Kalau logam di sini ini plus, jadi ditarik gitu kan ya. Plus di sini nanti bakal ada arus terukur. Kayak gitu. Itu bukti bahwa elektron memang keluar. Jadi ada arus yang mengalir di rangkaian ini. Kemudian selanjutnya adalah kita balik polaritasnya. Kayak yang ini nih. Nah, ini polaritasnya kita balik. Tadi ini kan plus ya, sekarang ini jadi minus. Supaya apa? Supaya nanti elektron yang keluar itu jadinya nanti ketolak. Sama si ini, sama si logam yang ini ketolak. Nah, tapi kalau energi cukup gede, dia masih bisa lolos. Masih bisa masuk ke sini, sehingga masih ada arus. Lebih kecil memang. Tapi masih ada arus. Nah, nanti kita akan perbesar tegangan ini sehingga ini makin lama makin minus. Lama-lama elektron nggak akan kuat lagi, nggak akan kuat nyampe ke logam ini. Dia akan berhenti di sini. Gitu. Jadi tegangannya kita atur sampai suatu saat ini benar-benar negatif sampai dia nggak bisa nembus. Nah, itu yang disebut dengan potensial penghenti. Tegangannya si ini ketika nggak ada arus lagi namanya potensial penghenti. Gitu. Dan rumusnya sangat simpel ya. Jadi potensial penghenti itu bisa dicari dari EK max sama dengan EV stop. Nah, jadi ini ketika energi dari si baterai ini persis dengan EK max. Gitu. Jadi saling menghilangkan. Ini kita bisa dapat V stopnya. Berarti EK max dibagi dengan E. EK max-nya adalah yang ini. HC per lambda dikurang pi. HC per lambda. Kayak gini HC per lambda dikurang pi dibagi E. Nanti kita akan dapat dengan angka-angka yang diperoleh sebelumnya. Dengan E muatan elektron ini sudah ada. Nanti dapat V stopnya itu sebesar 0,28 volt. Kayak gitu. 0,208. Jadi ini tegangan dibutuhkan supaya nggak ada arus lagi di rangkaian ini. Seperti itu. Oke, sekian untuk bahasan soal motor listrik kali ini. Semoga ini membantu kalian sangat banyak dalam memahami materi. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.